L, silakan. Halo, selamat malam. Wah, ini grup WA ini. Grup Facebook ini, ibu-ibu semua ini. Waduh. Selamat malam kakak-kakak. Halo. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Panggilannya apa ini? Ya, Assalamualaikum. Ya, saya Jordi. Islam Kristen, bro. Saya Muslim. Islam Kristen, bro. Saya Muslim. Muslim. Iya. Oke. Namanya siapa, Pak? Jordi. Namanya siapa? Jordi. Umur berapa? Umur saya 21. Ya, umur berapa? Tinggal di mana? Lu mau Kerjanya sensus? apa? Tahu kok saya. Sensus lah. Abang ini bercanda aja. Lagian Bapak tadi naik. Nama saya Jordi. Ya, saya pikir mau lanjutin, umur saya sekian, status saya jomblo gitu. Iya. Tinggal di sini gitu. Iya. Pak, lagi di mana, Pak? Aduh. Ini kayak ada lagi di mana, Pak? suara kayak di belakang rumah aduh. ini, di Wah. belakang rumah. Lo di band. Aduh. Ya Allah. Bang Elo. Kak Agatha boleh nanya nggak? Oke. Boleh banget. Lah, udah ada ini tak pelanggaran dari room. Ntar gue ganti akun dulu ya. Gak apa-apa, itu peringatan cuman 5 menit. Iya, gue ganti akun dulu, ntar gue balik lagi. Siap. Oke, Jordi, kamu mau nanya apa, Jordi? Ini Kak Agatha, saya. Aduh Bang, suara lu di mana sih, Bang? Ini di belakang rumah. Di tempat penangkaran sarang burung walet. Iya kan, di belakang ada kebun ini, jadi angker banget suaranya. Serem. Angker banget suaranya. Ya, gimana lu mau nanya apa, Bro? Kak Agatha, saya pengen nanya nih. Dalam Yohanes 3 pasal 13 di sini disebutkan, ini kata Yesus ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Itu bener apa enggak sih, Kak? Betul dong. Itu Anak Manusia itu maksudnya Mesias, Bro. Itu adalah nubuatan Nabi Daniel. Coba kamu buka. Itu yang dimaksud Yesus itu adalah Anak Manusia itu yang dinubuatkan Nabi Daniel. Bentar ya, gue bacain ya. Itu merujuk kepada dia. Daniel. Bentar. Daniel. Nah, itu merujuk kepada Yesus, bro. Ya, aku terus melihat penglihatan malam itu tampak seperti Anak Manusia dalam awan-awan. Nah, itu maksudnya dia, bro. Dia telah turun dari surga. Oh, jadi ini kayak Anak Manusia di sini Yesus kayak Mesias. Ya. Yesus bukan maksudnya, Kak? Hah? Gimana? Yesus bukan maksudnya, Kak? Iya, Mesias. Jadi memang apa namanya, kalau ini nggak ada yang pernah naik ke surga gitu ya selain dia ya sebelumnya ya? Nggak ada. Iya, betul. Karena dia memang kan dikatakan kan, hanya dia yang telah turun dari surga yang naik ke surga. Artinya apa? Dia berasal dari surga dan naik kembali ke surga. Berarti Yesus ini adalah orang yang paling pertama, dia kayak Allah. Iya, betul. Dia orang yang, karena dia Allah. Dia orang yang paling pertama, dia Allah. Oke, dia Allah karena di surga itu adalah Allah. Yang di surga itu Allah. Ya, dia diutus ke dunia, Firman itu diutus ke dunia, lalu menjadi manusia. Nah, ini saya bacain ya, Daniel 7 ayat 13. Ini adalah nubuatannya.
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan dia dibawa ke hadapannya. Nah ini dia. Berarti memang Seperti anak manusia. Ini nubuatan tentang dia. ya berarti memang Yesus ini spesial ya, orang yang pertama naik ke surga Kak ya. Oh, bukan dia spesial, dia Allah. Yang Karena gini ya bro, kalau kita lihat di Alkitab ya, hanya sebentar saya baca. Hanya Bapa yang ada di surga. Makanya ada yang namanya doa Bapa kami di surga. Yang di surga itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Allah yang Esa. Yang di dalamnya terdapat firman dan rohnya. Maka yang ada di surga itu ya Allah. Firman dan rohnya itu beserta di dalamnya. Nah, siapa yang dimaksud Yesus yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 13 tadi? Yaitu merujuk kepada dia yang sang firman, yang hakikatnya adalah Allah, turun dari surga, lalu naik ke surga dalam bentuk anak manusia. ya ya. Dia mengatakan tidak Gitu bro. dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Kak ya, selain dia Kak ya. Selain dia yang telah turun dari surga. Iya. Ya, betul. Iya. Betul. Karena dia memang dari surga bro. Iya. Hmm. Iya, tapi kalau saya baca Bang ya, Itu dikatakan juga ya di Yesus berkata seperti ini. Ya, saya bantu lagi ya di Yohanes 8 ayat 23. Itu jelas Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu. Berarti Merujuk jelas ke bahwa pada keilahiannya tuh. keilahian. Ya, itu. iya, kalau saya baca Kak ya, di 2 Raja-Raja 2 pasal 11, ini saya bacakan ya. Sedang Ini mereka, udah kemana lagi nih? ini saya mau ini baca Nggak ayat tahu. lagi. Sedang mereka berjalan terus sambil Ya ini udah berkata-kata. yang tadi udah jelas. Yang tadi gimana? Satu-satu dulu Yang maksudnya. tadi. Nih gimana nih? Gue bingung dah. Jelasin dulu. Ini yang kemana tadi. nih? Kemana nih? Ini Yang tadi masih gimana? masih satu bahasan sih Kak, nggak lompat Kak. Masih satu bahasan, Oke, masih satu coba topik. berapa? Dalam 2 Raja-Raja 2 Ayatnya, pasal Raja-Raja. 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Bunyinya? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke Walah. sorga. Beda nih. Katanya Itu Yesus, konteksnya tentang Elia naik ke Ya. sorga, Pak. Iya. katanya iya betul, katanya nggak ada yang naik ke sorga sebelum Yesus, tapi kok Oke, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, Elia nggak ya. apa-apa. Elia naik dari Elia naik ke surga kan? Ya kan? Betul? Elia Iya. naik ke surga. Apakah Elia turun dari surga? Nah, itu dia. Iya, Nah. beda. Dapat. Tapi Nggak apa-apa, nggak apa-apa. berarti Beda, tidak Elia itu dari dunia ini. tidak ada Dia seorang nggak pun turun dari yang surga. tidak ada seorang pun yang telah Iya. naik ke sorga itu gimana? Betul. Iya. Jadi tidak ada Ya, seorang selain pun. daripada dia yang telah turun. Loh, dibaca komplitnya. Terus Yang seterusnya. 13 kamu pahami dulu. Iya. Kamu pahami dulu. Tidak seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Apakah Elia ini berasal dari surga? Iya. Nah, beda kan? Sekarang Nah, dia dari bumi ini. iya Terus Kak. dia naik ke surga. Beda dong. Tapi di Udah. awalnya kan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Kalau nggak ada seorang pun termasuk Lah, Elia. itu dong. lagi. Lo disatuin itu. Terusin Akhirnya dong, jadi terusin. penggal dong. Iya. Iya, Selain gimana sih? Penggal dong. iya. Poin Daripada dia yang turun dari surga. Apakah Elia turun dari surga? Tidak. Apakah Elia turun dari surga? Enggak, Nah, kan sebentar. dapat tuh. poinnya begini Cara baca Kak. sebenarnya. Iya. Poinnya tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain dia, Betul. Yesus kan. Tapi Elia naik ke sorga yang turun juga. dari surga. Tapi Elia naik ke sorga tuh. Tapi dia bukan turun dari surga kan? Enggak, tapi poin utamanya tidak ada Dia seorang memang pun dari yang naik ke bumi. sorga. Itu udah ada pembedanya. Enggak, poin utamanya tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Tapi Elia sebelumnya Selain- udah. Poin utamanya Anda yang menafsirkan Daripada seperti itu. Nih, tidak ada Tapi seorang pun yang naik selanjutnya ke apa? sorga selain daripada yang telah turun dari sorga. Selain tuh, maksudnya selain Yesus ya.
Tapi ternyata Elia sebelumnya udah Iya. naik ke sorga. Tapi dia nggak turun dari surga, bro. Dia memang dari dunia ini. Tapi poinnya tidak ada seorang yang telah naik ke sorga, Ya Kak. iya, ya poin-poin apa lu? Poin lu udah berapa banyak? Itu cuma satu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, Kak. Udah dijawab. Ini Lu apa udah sih dijawab. poin-poin? Itu Katanya selanjutnya kan sudah dibilang. iya. Sudah seperti itu. Nah, Elia itu kan berasal dari mana? Dia Dari tidak bumi. turun dari sorga. Elia itu Iya. dari bumi. Hmm. Itu kau jangan poin-poin-poinnya aja, tetapi konteksnya secara penuh perikopnya itu kamu baca. Kalau kamu ngambil secara ayat-ayat comot-comot gitu doang nggak akan paham. Nih, Kok Bang. gua nggak dapet ya raja-raja itu di mana sih? Gini, Bang ya. Ini Iya, Bang. pekerjaannya naik ke Setelah kamu sorga. Pekerjaannya naik ke Oh, dua sorga. raja-raja berapa sih tadi, bro? Subjeknya itu yang turun dari sorga. Iya Dua kan? raja-raja dua berapa, bro? raja-raja. 2 Raja-Raja 2 Ayat? pasal 11. Elia kan? Iya, Dua raja-raja 2. itu kan Pasal 11, bentar. itu kan kata kerjanya naik ke sorga. Subjeknya itu yang turun dari sorga. Nah, ini ternyata kata kerja tersebut sudah dilakukan oleh Elia, naik ke sorga. Katanya nggak ada Sedangkan seorang mereka pun. tiba-tiba Dua raja-raja berapa? 2 ayat 11. Iya, 11. betul, Kak. Lalu naiklah Oh, ini lalu naiklah Elia. Nah, ini dia kan datanglah kereta api. Kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah Elia dia, turun dari "Bapakku, sorga." Bapakku, kereta Israel dan orang-orang berkudanya." Kemudian tidak dilihat lagi. Apa ini? Minta dan kehendak. Apa ini? Ini ada, sebenarnya saya punya ini jawabannya nih, bro. Elia ini nanti di dalam Wahyu 11, ya, dia akan diturunkan lagi. Ini dia seolah-olah ke sorga ya. Karena dikatakan dia naik dalam badai. Naik ke langit dalam badai. Ya, ini nanti akan diturunkan lagi Elia dan Henok itu di Wahyu 11. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, ini menurut Bapak Gereja Yohanes Krisostomos, dia mengatakan Elia dan Henok itu nanti akan diturunkan kembali. Itulah 2 saksi di dalam Wahyu. Dan mereka juga nanti akan dibunuh, ya. Di situ. Dan Elia ini seolah-olah ke surga, tidak benar-benar ke surga. Itu asumsi apa gimana, Kak? Oh, bukan. Ini penafsiran Bapak Gereja. Ini adalah pandangan dari Bapak Gereja. Bentar ya. Ada bentar. Apa, bro? Dari mana penafsiran itu didapat? Oh iya, itu nanti nih. Karena gini, bro, di dalam Ibrani dikatakan sebab setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Elia dan Henok ini nanti kamu coba buka ya. Wahyu 11. 2 saksi Allah. Nah, ini kan mereka belum mati. Nanti mereka akan diturunkan dan menjadi 2 saksi menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Mereka juga akan dibunuh dan mayatnya itu diletakkan di atas jalan raya di kota besar. Coba kamu buka Wahyu. Ini udah sering saya jawab sini. Dan mereka ini nggak masuk ke surga ya, karena di surga itu belum ada siapapun. Tapi menurut ayat yang tertulis sih Elia naik ke sorga, Kak. Belum ada surga, bro. Tapi Karena belum ada yang namanya penghakiman. Yang tertulis sih begini, Bahkan Kak. semua yang telah, ini saya kasih tahu ya. Ini bahkan ya, surga itu belum terjadi. Karena belum ada kebangkitan dan belum ada penghakiman. Yang boleh masuk ke surga itu hanya yang sudah dibangkitkan. Loh, Elia belum mati. Jadi gimana dia mau dibangkitkan? Bagaimana dia sudah ada di surga? Belum ada. Ini bukan di surga. Karena surga itu ada 3 tingkatannya ya. Yang pertama itu yang bagian atmosfer itu langit ya. Atmosfer,
ada tingkat kedua, itulah antariksa, dan tingkat yang ketiga itulah Firdaus, ya. Karena surga itu bukan tempat, tetapi surga itu adalah keadaan. Kalau bukan ke sorga, ngapain dikatakan lalu naiklah, Kak? Iya, kan dikatakan ke surga dalam angin badai. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Kereta itu yang Lalu membawa naiklah. dia. Kereta itu yang membawa dia. Membawa untuk ke tempat kan, berarti kan. Untuk ke suatu tempat kan, yaitu sorga. Ini disembunyikan di suatu tempat di langit. Iya, tiba-tiba datanglah kereta dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga. Berarti ini tempat, Kak. Kan ini disembunyikan di suatu tempat. Karena surga dari kacamata Kristen itu bukan suatu tempat. Karena gini ya, saya bisa buktikan ini di dalam Lukas dikatakan, aku telah berdosa kepada Allah, juga berdosa kepada sorga. Allah itu sorga itu. Jadi belum ada yang sampai kepada Allah. Belum ada satupun. Karena apa? Karena belum ada penghakiman. Belum ada kebangkitan, belum ada penghakiman. Bagaimana surga itu bukan tempat? Kalau Yesus bilang, aku akan pergi menyiapkan rumah buat kalian. Iya, di rumah Bapakku. Oke. Berarti tempat kan, Iya, Kak? di rumah Bapakku. Surga itu rumah Banyak Bapakku rumah kan? kan? Banyak Di situ rumah. kan? Berarti tempat atau Iya. bukan, Kak? Surga itu di rumah Bapakku kan? Yohanes 14 itu ya? Ya berarti tempat kan, Oke. Kak? Sekarang kita cari tahu rumah Bapa di mana. Kamu buka 1 Timotius 6 ayat 16. Ini rumah Bapa. Coba kamu buka. Udah dibaca belum? Itu kan di rumah Bapakku, ya, perkataan Yesus. Kita cari tahu rumah Bapa itu di mana. Surga itu kan rumahnya Bapa. Udah baca ya, Bro? 1 Timotius 6 ayat 16. Aku akan menyediakan rumah. Atau Bang Elo, bisa bukain Bang Elo. Bang El. Yesus menyediakan rumah di sorga. Kebaca belum, Bro? Kita akan cari tahu rumah Bapa. Belum, Kak, tapi apa namanya? Memangnya rumah Bapak itu Baca bukan dulu, sorga? ini kita cari tahu dulu rumah Bapa ini tempat atau enggak. Ini kita baca. Ya elah, tahu bulat. Udah belum? 1 Timotius 6 ayat 16. Ada tukang Udah belum? Berapa? 1 Timotius 1 6 Timotius 6 ayat 16. Ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak bisa melihat dia. Bersemayam dalam Ini enggak mencerita terang. Ini enggak Apakah bercerita terang itu tempat? Ini saya kasih tahu Allah kami ini. Saya kasih tahu rumahnya Bapak itu di mana. Tempat dia bersemayam kan? Bersemayam dalam Iya, tapi ini enggak terang. Enggak bilang ini sorga, enggak bilang ini rumah, ini Kak. terang ini kira-kira tempat enggak? Ya gitu. Cara baca Alkitab tuh gitu. Kira-kira terang ini tempat enggak menurut kamu? Enggak, maksudnya bersemayam ini, Kak. Ini metafora atau iya, apa, ini terang, Kak? Ini iya. Tempatnya Allah. Ini kan saya kasih tahu kan. Allah itu adalah terang. Dia bersemayam di mana? Di dalam terang. Dia bersemayam dalam terang. Enggak, Apakah terang tempat? Maksud ayat ini untuk menegaskan pribadi ini Bapak. Udah saya jelasin. Kita mau kan kamu mau cari tahu kan? Rumah Bapak itu kan di sorga. Kan? Bapak itu kan di sorga. Sorga itu di mana? Ini.
Tapi di Sorga sini itu bukan tempat, nggak tetapi menyebutkan apa? rumah dan surga, Kak. Terang. Kira-kira terang itu tempat nggak? Kamu buka lagi. Ini saya tunjukin lagi. Yohanes 17 ayat 24. Nggak, kelarin yang ini dulu, Banyak. Kak. Makanya saya bilang Kelarin yang di ini dalam dulu, Kak. Kristen, iya ini sama. Di dalam Kristen, surga itu bukan tempat, bro. Ya, biar kamu tahu. Ya, Nggak, nih, bukan tempat kok. Ada rumahnya, saya ada bacakan. tingkatnya. Saya bacakan. Ada makan minum, gimana bukan Iya, rumah, Kak? iya, saya bacakan. Ini langit itu ada tingkatannya. Ya, saya bacakan ya. Kalau tingkatan langit berarti tempat, bukan, Kak? Mulu, kan kamu nanya kan. Dengerin dulu ya. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku, agar mereka juga di dalam kita. Itu, Nah ini, itu di bercerita dalam ajaran, kita. Kak. Itu bercerita Sabar, ajaran, Kak. ini sorga, ini ngomongin sorga. Kamu kan nggak tahu apa-apa. Ini sorga, ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Adalah satu. Jadi sorga itu apa? Menyatunya manusia dengan Allah. Bagaimana mereka bisa bersatu sementara manusia itu penuh dosa? Maka mereka harus dibangkitkan lalu dihakimi, ya. Jadi kalau belum ada yang bangkit, mana bisa menyatu dengan Allah? Tapi Gak ada yang bisa menyatu dengan Allah. bukan ayat Kok itu lagi. bukan, orang udah dijawab kok bukan. Nih ya, Ayat itu saya lagi baca. bicara Ya Bapak, ajaran, Kak. aku mau supaya ini saya kasih tahu. Makanya saya bilang ini sorga. Ini dari episkop saya nih jawabannya, sorga ya. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, Agar mereka sebab menjadi satu Engkau sama telah seperti kita ya, Bapak. mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sorga itu di mana Bapa itu berada bersama Yesus. Lu gimana ceritanya? Elia udah bersama dengan Bapa. Belum ada yang namanya penghakiman, belum ada kebangkitan. Gitu bro. Jadi sorga itu di dalam Kristen itu bukan tempat, walau ditulis tempat. Tetapi kita akan cari tahu di mana Bapa itu. Bapa itu adalah terang. Dia terang yang bersemayam dalam terang. Enggak. Ya? Kak Agatha bisa bedain nggak kalimat metafora sama literal, Kak? Enggak. Nggak bisa bedain. Ya saya tahu dong. Iya, Ya bersemayam. saya bisa dong bedain. Bersemayam dalam terang Bisa itu kan metafora, Kak. Kok metafora? Ya karena Allah kami adalah terang. Ya iya kan dia terang Loh itu kan kamu sendiri. nggak tahu. Hakikat Allah itu terang, roh, kasih. Ya tidak terhampiri. Makanya butuh yang namanya apa? Sang Firman sebagai pengantara. Gitu bro. Ya, surganya orang Kristen tuh nggak pernah dimaknai sebagai tempat. Kalau gitu ngapain Gitu. ngapain Yesus menyediakan rumah bilangnya? Iya, menyediakan rumah. Ya iya, artinya itu tempat apa? Menyediakan tempat. Ya tempat Iya, berarti. menyediakan tempat. Berarti tempat kan? Di mana? Tempat itu di mana? Ya di dalam terang. Sudah paham? Jadi yang pernah naik ke surga itu Yesus Baru doang atau Yesus. Elia? Baru Yesus. Nah, itu Baru Yesus, Elia belum di surga itu. tertulisnya di surga, naik ke surga dia gimana sih, Kak? Iya, surga itu kan saya bilang tadi ada 3 tingkatannya. Yang pertama itu atmosfer. Itu diterjemahkan sebagai sorga ya. Ada nggak Itu adalah penjelasannya? Syamain, ya, Ada atau nggak? heaven. Ada nggak Heaven penjelasannya, itu Kak? bisa diartikan langit, bisa diartikan. Loh dari tadi saya menjelaskan loh. Di mana surga itu yang pertama itu Dari tadi atmosfer. saya menjelaskan loh. Ya, ada yang namanya langit itu atmosfer, ya. Ada yang namanya antariksa.
Nah, itu langit kedua. Dan yang ketiga itu adalah Firdaus. Di kitab apa itu adanya, Kak? Hmm? Di kitab apa Oke, tertulis? di 1 Korintus itu ada. Di 1 Korintus itu Rasul Paulus itu Satu. sudah ada di Firdaus dia. Iya, yang menunjukkan sorga itu ada 3 tingkatan. Pertama atmosfer, kedua apa itu, Kak? Ada penjelasannya gak, Kak? Apa? Secara rinci. Lah tadi barusan saya jelasin. Iya, itu maksudnya dalilnya Saya di baru mana, jelasin. Kak? Dalilnya di mana, Kak? Sebentar. Dalilnya di mana? Ini ada nih. Tunggu ya, 1 Korintus itu Rasul Paulus itu. Ada seperti seorang Saya itu merujuk kepada dirinya. saya pusing, Kak. Ya udah, pusing mah tidur. Iya, maksudnya apa yang tertulis? Iya, memang gitu, Bro. Apa yang tertulis Oke, kok dibantah gitu, semua Bro. ya? Kalau Yang tertulisnya gimana, kok Kakak artinya dibantah sih? gimana? Enggak dibantah lah. Iya nih, Enggak dibantah lah. kan dikatakan Elia naik ke sorga. Kakak bilang, oh itu bukan sorga, Ya. itu maksudnya ini itu. Nah, ketika Yesus bilang, aku menyediakan rumah, oh itu bukan rumah, maksudnya Bapak itu sendiri. Apa yang tertulis kok dibantah terus ya? Iya dong, di rumah Bapakku loh, kamu baca. Kamu Iya. baca, rumah Bapakku. Iya, itu Kamu berarti tahu nggak rumah rumah. Bapakku? Bapaknya Yesus siapa? Banyak rumah, ada Bapaknya Yesus itu yang bersemayam dalam terang. di rumah Bapakku banyak Loh, rumah. ini bukan ditentang, Om. Tetapi ayat 1 dengan ayat yang lain menjelaskan. Kalau banyak rumah berarti banyak Gimana sih Bapak, lu? Kak. Oke, kamu buka 1 Korintus 12. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun lalu yang lampau. Ya. Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Kamu nggak percaya kan? Sorga ada tingkatannya. Tuh baca. Berarti tempat dong, Ini Kak. baca dulu. Iya. Baca dulu. Iya. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. 2 Korintus 12 ayat 3. Iya, jadi saya nggak ngadi-ngadi. Sorga itu memang ada tingkatan itu. Tingkat ketiga itu. Firdaus tingkat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Iya, tiba-tiba diangkat. Kalau diangkat kan dari bawah ke atas, kayak ke Firdaus. Dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan. Kalau terangkat Firdaus itu sorga tingkat yang ketiga. Tuh kan? 2 Korintus 12 ayat Ada 3 kan? Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Itu kan? Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Makanya saya bilang, Kalau ada tingkat berarti ada tingkatannya. ada yang di bawahnya, kayak berarti kayak. Apa? Kalau ada tingkat berarti ada Lah yang di dari bawahnya. tadi saya jelas. Berarti tempat Lah bukan, Kak? dari tadi saya jelasin nasi kamu. Artinya tempat bukan, Saya Kak? jelasin, kamu tahu nggak? Bisa nggak kamu mengatakan langit itu tempat? Lah tempat. Langit itu tempat, Kak. Kayak rumah saya gini. Bisa nggak? Bisa Tempat nggak? tempat itu Kamu suatu. katakan langit itu tempat. Iya, karena bisa ada sesuatu benda yang bertempat di situ, itu tempat, Kak. Ada temboknya nggak? Loh, nggak mesti tembok. Ya, ada temboknya nggak? Nggak mesti tembok, Kak. Oh ya udah. Sesuatu yang berada di suatu Iya, ya ruangan. udah. Iya, tempat itu kan ruangan kan. Nggak mesti ada temboknya, Kak. Berarti itu tempat, Kak. Kalau kita naik kalau kita naik Iya, pesawat, tempat itu apa? iya, kalau kita naik Ya pesawat udah, ini di langit, maksudnya, itu bro. kan tempatnya di Iya, langit. ini yang namanya tempat metafisika, ya, metafisik. Nggak bisa kamu jangkau. Memang kamu ngerti surga itu seperti apa? Bukan begitu sih, Kak. Yang Ya tertulis ini namanya. yang tertulis Bukan kan kayak seperti gitu. yang kita sangkakan seperti fisik gitu. Yang tertulis kan kayak gitu, Udah Kak. kan? Jadi kamu kalau nanya, ini jawabannya nggak jelas, nggak ada dasar ayatnya, tuh udah saya kasih dasar ayatnya dari tadi. Bukan, maksudnya apa yang tertulis kok Kakak artinya beda terus. Apa? Katanya Elia naik ke sorga, itu bukan sorga Kok maksudnya. artinya beda? Iya. Bukan beda artinya. Bukan beda artinya loh. Kalau kalian kan tempat yang ada pasarnya, itu surga kalian yang ada mantap-mantap. Nah, itu bukan surga kami. Lalu naiklah Elia ke Ya, sorga. karena surga kami 1 Korintus 2 ayat 9, bro. Buka dulu. 1 Korintus 2 ayat 9. Itu surga kami. Coba baca. Buka lagi aja. Ya. Coba baca.
Jadi surga itu jangan kamu bayangkan seperti tempat yang ada kapling-kaplingnya kayak surga 1 kalian. Korintus 2 ayat 9. Ini juga dicatut ini dari hadismu ini. Saya pernah bikin ini. Ini tulisan Rasul Paulus ini. Tetapi seperti ada Jadi tertulis, kalau apa kamu yang tidak pernah pikir ini dilihat oleh tempat, mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di sini nggak tertulis surga itu bukan tempat, Kak. iya itu Belum. yang kamu pahami dari ayat itu apa? Yang kamu pahami dari ayat itu apa? Yang- Surga itu seperti itu, bro. yang saya Gak pahami pernah itu, terbayangkan, iya, yang gak pernah terlihat oleh mata, iya, yang betul. tidak pernah terdengar oleh telinga. Iya, Makanya saya katakan tadi betul. apa? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 ya. Surga itu Ya adalah tempatnya. terang yang tak terhampiri. Itu. Jadi terang itu bukan tempat. Loh, bukan begitu, Kak. Bukan begitu, Kak. Loh, kok bukan gitu, orang saya udah jawab kok kamu seolah-olah nggak ngerti. 1 Korintus 2 pasal 9 itu nggak berbicara tentang surga itu bukan tempat, Kak. Tapi di situ dikatakan surga itu maksudnya nggak pernah dilihat oleh mata begitu loh, nggak pernah terbayangkan. Ya iya, Mungkin saking lah itu indahnya. pinter. Nah, Udah tahu lo, itu udah tahu. Itu Kakak tahu surganya dari orang mana Islam itu tuh kayak bukan gitu. tempat, Kak? Itu pinter lu barusan tadi. Kakak tahu dari Ya? mana itu bukan Jadi tempat? surga itu apa? Keadaan metafisika. Kakak tahu dari mana itu bukan tempat, Kak? Loh ya iya, emang kamu udah tahu, udah pernah ke surga? Ya karena dikatakan Elia naik ke surga, di rumah Bapak banyak Iya rumah. Kak, saya Ya tanya, berarti itu apa tempat, kamu udah Kak. pernah ke surga? Kita Saya bukan bahas tempatnya. Ya, kita bukan bahas tempatnya. Kamu tahu nggak arti surga itu? Nah itu. kalau Emang banyak kamu kira surga apa? kalau banyak rumah kan berarti tempat itu, Kak. Di rumah bapakku banyak rumah. Iya, rumah Bapak itu di mana? Kan tadi sudah jawab. Iya, ada banyak rumah. Terang tak terhampiri, terang. Kalau ada banyak rumah itu gimana, Kak? Berarti Tuhannya banyak gitu, Kak. Dia di dalam terang. Rumahnya itu, dia kan dikatakan dia bersemayam dalam terang. Iya. Dalam terang loh, bukan bersemayam di terang, tapi dalam terang. Iya. Artinya dialah terang itu. Terus kalau di rumahku banyak surga, di rumah bapakku banyak surga, banyak rumah, maaf. Ya itu rumah Bapak itu. Rumah Bapak itu kan kita cari dari tadi. Rumah Bapak itu di mana? Kalau Itu terang. kalau banyak rumah itu, Bapak itu terang. Rumah Bapak itu terang. Kan tadi udah dibilang, di mana Bapak berada? Di situ aku berada. Di mana rumah Bapak itu? Bersemayam dalam terang. Itu rumahnya. Buset, ditanya lagi. Kalau rumah itu, loh ini kan karena surga kami itu bukan surga yang bisa dibayangkan. Paham metafisika? tapi Ya kalau kita tahu seperti baca apa. dalam Bible, Tapi iya, kalau surga Allah kayak gimana? Sekarang saya tanya, surga Allah gimana? di surga Kalau surga Allah kayak gimana? di surga Ada enjot-enjotan? Islam itu ada berbagai macam kenikmatan, ya. Ada Di Islam nggak ada makan, surga, bro. ada Di makan, surga nggak ada ada di Islam minum. nggak ada surga, bro. Di Islam nggak ada surga. Sebentar, Di Kak. Islam nggak ada surga, adanya bom. Nih, Kak. Coba ayatnya. Di surganya umat muslim ada makan, ada minum, gitu, Kak. Ya ayatnya. Pakai ayat dong. Saya pakai ayat tadi. Oke, sebentar, Iya kayak ayat Kak, dong. ya. Sebentar, Kamu juga Kak, pakai ya. ayat. Di mana dikatakan di dalam Quran ada surga? Dan bagi orang-orang mukmin kami Kita lihat sediakan dulu, surga. ada nggak surganya nih? Coba bahasa Arabnya dong. Bacain bahasa Arabnya. Kalian kan selalu pakai bahasa Arab kan? Ada nggak kata syama? Surga itu bahasa Enggak, Arabnya Kak, itu enggak. syama. Sama itu langit. Apakah itu Sama itu syama langit, Kak. atau itu jannah? Karena jannah artinya Sama itu langit, Kak. jannah itu taman. Sama itu langit, Kak. Ya udah. Kalau jannah artinya apa? Kalau Oke, kalau jannah artinya Kalau apa? jannah itu artinya adalah surga yang isinya adalah taman-taman, kebun-kebun. Taman. Iya, isinya taman, yaitu surga. Jannah itu taman, kebun. Iya, betul. Itu kan isinya surga begitu, Kak. Jadi kalian di bawah dong, di kebun.
Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang Itu di beriman bumi. dan berbuat kebaikan, bahwa untuk mereka Kebun itu di bumi, disediakan bro. surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, dan mereka berkata, inilah rezeki yang diberi kepada kami dahulu. Nah, Begitu itu Kak. taman. Jadi Itu taman, bukan surga itu. loh, Jannah itu, Eden itu bukan iya, surga. surga kami itu bentuknya taman Kak. Ada makan minum. Emang di surganya kakak nggak ada makan minum? Halo? Nggak ada suara ya? Bentar, HP gua mati yang ini satu. Bentar gua cas dulu. Iya, emang di surga kakak nggak ada makan minum apa gitu Kak? Nggak perlu. Karena manusia itu hidup bukan untuk makan, ya. Karena surganya orang Kristen itu di mana menyatunya Allah dengan manusia. Jadi Allah itu adalah sang hidup. Tanpa makan pun manusia itu bisa hidup. Karena Allah itu adalah sumbernya. Berarti Dulu sama seperti Adam dan Hawa. udah nggak ada Jadi gini bro, udah di nggak ada dalam makan Alkitab minum kayak. dikatakan, ya. Iya, enggak, bukan tentang hal itu. Jadi dulu ya, di dalam Alkitab, sorry bukan dulu. Di dalam Alkitab dikatakan manusia makan untuk bertahan hidup. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dibangkitkan dan diubahkan dengan tubuh yang sama, dengan tubuh kemuliaan Yesus. Manusia itu bisa hidup kekal tanpa makanan. Makanan itu kan gunanya untuk bertahan hidup. Tetapi kita yang sudah diubahkan tubuhnya oleh Yesus, itu sudah hidup kekal. Tanpa makanan kami bisa hidup. Oh kan di surga kami ada makan minum, berarti di surga kakak udah Iya, nggak ada ya? kalau di surga ada makanan, ada minuman, maka surga itu sama kayak dunia. Tadi kan udah dibacain di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat. Loh, kalau masih makan artinya belum di surga itu. Masih di kebon. Oke Kak, sebentar Kak. Dalam Matius 8 pasal 11, di sini Yesus Udah, berkata, lu fokus dulu. Aku Itu sebentar tadi Kak. kan dijelasin kan. Matius Kalau kamu 8 nanya 11. makan, kalau kamu nanya minum, itu namanya belum surga. Iya, Karena aku masih terlihat, masih bisa didengar. ya sebentar Ya. Kak. Heeh, Jadi surga itu bukan sesuatu hal yang fisik. iya Kak. Heeh. Itu udah jelas banget, ya. Dalam Matius Jadi kalau 8 kamu ayat ngomong di 11. surga itu ada nancep-nancep, ada ini, nah itu saya pastikan bukan surga. Itu di bumi. Di Iya. Alexis sana banyak. Ya Kak, tapi ini dalam Matius 8 pasal 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur. Sekarang kamu setuju dengan Nandar? No, Terus di mananya kamu? nature toh. Di mananya kamu